Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan trader. Kali ini kami akan merekomendasikan satu saham untuk dipantau, guna swing trade dan persiapan JSJP, intraday, atau scalping. Benar, adalah saham ASPI, sebagai rekomendasi kita untuk kita pantau perkembangannya. Walau saham ini terkenal sepi peminat, justru itulah yang dirasa cukup aman dari keusilan bandar. Walau tidak dapat dijamin 100% bahwa saham ASPI tidak diusilin bandar, namun paling tidak kita sudah berikhtiar. Bagaimana rekomendasinya? Tonton dan simak terus video ini sampai selesai. Bagi yang ingin mengikuti perkembangan video markas saham, silahkan subscribe, like, komen, dan tekan tombol lonceng. Semoga kita cuan barokah, amin. Terima kasih. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan trader sekalian, saat ini jam 6.54, 2 jam lagi kita mulai untuk persiapan tradingnya. Saat ini kita akan mencoba menganalisis untuk swing trade ya, dan juga mungkin persiapan bagi teman-teman scalper yang mau masuk. Yang pertama adalah untuk kita bahas, karena kita masuk saham pantauan, adalah ASPI. Ini juga saham yang baru saja tidur selama mulai dari 22 Juni 2021 sampai 20 Agustus. Juli, berarti 2 bulan tidur ya, 2 bulan tidur. Kemudian dia sempat melambung tinggi. Di sini ada gap ya, dan ini juga dia ada gap ya. Nah, gap yang sini sudah tertutup ya, gap yang sini sudah tertutup. Tinggal 2 gap yang belum tertutup. Oh, ini sudah tertutup ini. Nah, gap ini baru separuh tertutup, dan ini masih belum tertutup di 93. Nah, kalau kita melihat ada pola double bottom di sini ya. Karena dari itu kita menguji di area resist 83. Tatkala dia bisa break, maka titik terjauhnya yang bisa kita sentuh adalah 107. Tapi ingat, sebelum ke 107 kita ada resist di 99 atau 100. Jadi di sini 99 atau 100 merupakan resist. Tatkala di 83 atau 82 ini dia break. Nah, ini mencoba break, kemudian ini turun lagi, dan ini mencoba break. Nah, hari ini kita pantau apakah dia akan break ataukah belum gitu ya. Nah, cara kita melihat break atau tidak, nanti kita akan konfirmasi volumenya. Kemarin itu volume masih kecil ya. Kalau kita lihat di sini ASPI hari Rabu sekarang belum terlihat. ASPI, oh sorry, harinya kemarin ya, nanti tanggal 2 ya, kita lot. Nah, untuk volume itu kecil sekali ya, YBKK ya, itu hanya 53.102 lot untuk buy, dan salnya 15.000, dan ini kakak juga untuk netnya untuk YBKK itu 38.000 dan 17.400 sekian. Nah, ini yang buang, ini masih kecil sih memang, maka dari itu ada potensi yang sangat besar masuk sini. Kalau kita melihat bagaimana tanggal 28 Oktober, coba kita cek di 82 Oktober, itu ASPI ya, sorry 28 Oktober itu di sini. Nah, maka di sini lumayan besar ya, 29, 28, 24, karena memang ini saham yang jarang diperdagangkan ya. Tetapi kita bisa coba pantau nanti pada hari ini, hari Rabu, nanti apakah volumenya 2 kali ini. Nah, paling tidak kalau ini ke volume sini ya, ini ada 2 kalinya ya, 2 kalinya seperti ini ya, sini atau mungkin melebihi. Dan
height-nya itu melebihi ini ya, sekitar 85 itu height-nya. Kita bisa coba untuk entry di sini. Tapi sekali lagi yang lebih amannya entry adalah yang low-nya itu adalah di 83. Jadi ini sudah lepas. Ya, sudah lepas. Tapi tidak apa-apa kalau mau cek itu kita konfirmasi ke volume. Ya, itu kita hari ini pantau ASPI, apakah ASPI mau melejit atau tidak. Ya, kita konfirmasi dengan volume 2 kali volume sebelumnya. Kemudian height-nya itu sudah melebihi candle pada tanggal 2 November kemarin. Ya. Lalu kemudian ini apa namanya MA5 tetap ya ini menunjukkan ke arah atas bukan melengkung ke bawah. Ya, ini juga MACD-nya juga sudah sempurna ya, sudah membentuk apa namanya sudah membentuk kubah terbalik sehingga dia mau menyusun lagi kubah. Nah, berapa entry-nya ya nanti kita coba sama-sama melihat. Demikian untuk rekomendasi pagi ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita memasuki evaluasi saham ASPI yang kita rekomendasikan. Nah, ASPI hari ini ternyata break ya, breakout dan dia sudah 2 break resistnya. Satu resist yang tebal horizontal ini ya. Kemudian yang kedua adalah resist yang miring ini ya. Oke. Lalu diharapkan ya untuk ASPI ini dia bisa ke 99 ya. Ini juga sudah memulai membentuk apa namanya stokastiknya sudah mulai membentuk mulai ke atas ya. Ya. Oke. Bukan stokastik ya, MACD ini. Lalu kemudian kita cek untuk masalah multichartnya ASPI. Nah, ini apa namanya parabolik besarnya begini. Lalu kemudian ini kenapa ini merah ya? Apakah ini dia distribusi atau akumulasi? Kita cek di data saham Indonesia untuk ASPI. Oke. Kalau kita lihat ASPI ternyata masih mengalami akumulasi. Ya, untuk bandarmologinya masih akumulasi dia, ya. Di hari ini dia akumulasi sekian, semuanya akumulasi. Nah, saat ini member asing netral, jadi tidak ada yang distribusi. Oke. Ya, jadi ini kemungkinan kalau misalkan kita cek asing itu masih banyak yang akumulasi. Asing sudah habis terdistribusi. Sekarang adalah 3 November. Ya, asing tidak ada. Tetapi tatkala kita menarik di bulan Oktober, ya katakanlah misalkan sampai 3 Oktober, apakah ini juga ya asing ternyata dia juga bermain. Ya, tapi sekarang dia sudah apa namanya, sudah ini ya, sudah distribusi habis-habisan ya. Oke, kita masuk ke November. Nah. Lalu bagaimana untuk kita strategi masuknya? Nah, ASPI diperkirakan akan mencapai nilai 108 atau 107 sebelum dia benar-benar turun. Tapi namanya saham pasti ada naik turunnya. Nah, dari itu kita akan mencoba ke sini, kemungkinan besar dia akan masih menguji di area 99-nya, ya. Untuk swing trade, tenang aja kalau ini masih naik turun, santai. Nah, itu untuk swing trade. Bagi yang GSCP, intraday, atau bahkan scalping, ini kita masuk di mana, gitu ya. Oke, kalau kita lihat broker transaction, kemarin itu kita tanggal 2, ASPI sangat sepi sekali. Hanya 37.659. Dan yang kakak adalah 17.400-an. Nah, kalau kita lihat hari ini sudah jauh lebih banyak lagi. Ya, YB itu di 83. Itu 90 ribuan. Dan ini 11 ribuan KK di 81. Nah, oke. Maka dari itu kita besok masuknya bagaimana kalau ingin masuk. Kalau ingin masuk kita ke ini. Chart dulu ya, kita cek ya. Tatkala si ASPI ini mengalami
penurunan, artinya dia adalah mengalami distribusi, ya, dia mengalami distribusi, maka si ASPI ini apa namanya dia ada di titik nazirnya adalah di doji ini, ya, di doji ini. Doji ini terjadi pada tanggal 15 Oktober 2021 dan sampai hari ini adalah 3 November 2021. Jadi dari 15 Oktober sampai 3 November kita tarik 15 Oktober, berarti hari Jumat ini ya. Ya, 15 Oktober sampai 3 November adalah hari ini. Oke, itu adalah CC dan YB. Ya, dia masih ada nih CC dan YB. Dia memiliki 162.623 dan 102.421 lot, ya. Itu di 76 dan 81. Kira-kira di mana 76 dan 81? 76 ada di sini dan 81 ada di sini. Ya. Nah, kalau kita melihat besok kita masuk di mana? Kalau mau masuk gitu. Kalau mau masuk kita masuk di ASPI, besok antrilah di 81. Atau kalau mau adalah antrilah di 76 kalau dia sedang merosot. Ya, kalau misalkan katakanlah misalkan ini merosot. Merosot-merosotnya dia pasti akan merosot ke 76. Tetapi saya lemah sekali untuk berpendapat bahwasanya si ASPI besok itu tertekan ke 76. Ya, paling banter adalah ke ya 77 lah. Tetapi saya sanksi sekali, artinya masih apa namanya masih bimbang ya kalau untuk ke 77. Maka lebih aman adalah kalau saudara mau adalah ke 80 atau 81. Kalau mau lebih dari apa namanya, kalau mau lebih rendah daripada brokernya. Nah, tapi ini kita lihat 81 ini di apa tekan habis. Nah, jadi ini kan 204.615. Jadi bidnya ditutup. Ya ditutup adalah di 81. Maka dari itu kalau kita melihat hari ini adalah tutupnya adalah di 80 close-nya adalah di 83. Ini close-nya adalah di 83. Maka bagaimana saya ngambilnya gitu ya. Saya ngambilnya. Apakah ini tidak terlalu tinggi? Saya pikir tidak. Ya. 83 mungkin si broker yang di sini itu dia juga menanti ya. Berarti kalau kita melihat ini CC dan YB ini adalah di 75 dan 81. Berarti ini dia udah nguras di sini. Ya, kemungkinan besar dia di sini dia ngambil nyantol. Nah, kemudian ini dibuat ini sudah dikuras sama yang lain-lain, tinggal di sinilah dia ngambil dan dia sekarang ngambil dan ini masih belum tutup open gap. Jadi kalau menurut saya memang paling besar adalah jangkauan itu 93. Dia di 93. Maka dari itu kalau saya boleh sarankan gitu ya, besok ambil saja di katakanlah sekarang tutup ya. Harga open katakanlah 83. Ya, besok kita cek aja, kita lihat aja. Kalau saudara mau ambil di 85. Kalau mau ambil di 85. Ya, di sini. Ya. Bagaimana kalau merosot? Ya, kalau scalper ya di cut loss. Tapi kalau misalkan swing trade jangan dulu. Ya. Nah, kita melihat juga kalau misalkan kita mau meneruskan si ASPI ini, maka kita cek apakah besok ini dia opennya berapa. Ya, opennya berapa. Itu yang perlu kita cek. Ya, opennya katakanlah open di katakanlah misalkan open di 83 atau 84 gitu ya. Katakanlah opennya di 83, maka ambillah di 84 atau 85. Tapi wait, coba tenang dulu. ASPI ini agak ugal-ugalan ya bandarnya. Kita lihat 3 hari kenaikan dia. Ini volumenya udah mulai menurun dikit ya, tapi masih akumulasi. Nah, pada hari ini dia naik ya, dia naik
Mulai dari opennya 71 dan dia close-nya di 80. Kemudian dia itu opennya masuknya justru di 76. Bayangin dari 80 ke 76. Jadi dia masuknya kalau ini ya paling bawah dia. Masuknya adalah ke paling bawah, kemudian naik ke atas hingga ke 83. Begitu pula tatkala ini dia apa namanya dia close-nya di 81, dia turun lagi close-nya di 77. Ya, close-nya di 77. Ini sorry kok close, open. Jadi ini close-nya adalah di 81, open-nya di 77, kemudian close-nya pada hari ini adalah di 83. Ya, nyentuh sampai nyentuh 87. Oh, dari itu bagaimana kita caranya memberi ASPI? Kalau mau pagi silakan ya. Tapi kalau mau aman, belilah di sore hari atau di pembukaan pasar sesi kedua. Jadi sesi pertama kita analisis lagi. Analisisnya apa? Analisisnya adalah bid and offer. Satu. Kemudian yang kedua adalah analisis sedikit banyak lagi adalah volume. Volumenya seberapa. Ya. Ketiga adalah analisis adalah broker summary pada tanggal besok yaitu tanggal 4 ya, tanggal 4 November 2021. Mana ini? Oke, 4 Novembernya. Udah 3 November ini, berarti kita tarik 4. Belum bisa ya, karena masih tutup. Oke ya. Besok tanggal 4 kita lihat. Ya. Broker yang ngambil yang mana? Atau kita tetap tarik aja. Kita tetap tarik aja mulai tanggal 15 Oktober ini. Ya. Kita mulai tanggal 15 Oktober nih. Mana nih 15 Oktober nih? Nah, ini. Besok kita tarik ke tanggal 4. Ya. Kalau si CC ini sudah nguras, nanti kita tinggal. Ya, nanti kita ambil nih kalau misalkan ASPI gitu ya. ASPI brokernya CC ini adalah 163 dah ya ribu. Kemudian ada juga YB, ini yang paling gede ya. Ini YB ini di 75 ya. Ini di 76 lah, 76. Kemudian YB ini adalah 102.000 ya. Ini ada di 81. Nah, kita cek aja CC dan YB. Tatkala CC ini sudah 100-nya udah dibuang, mungkin tinggal 90-an, maka tinggalkan. Ya, tetapi kalau misalkan ini masih ditambah ya, maka kita masih berani ngambil ASPI di harga broker saat ini. Nah, kalau ini saya berani narik-narik ya. Kalau ini saya nggak berani narik-narik. Nah, ini besok tanggal 4. Kita sudah persiapkan tanggal 4-nya. Ya. Ya, ini tanggal 3. Besok itu tanggal 4. Ya. Nggak bisa. Oke. Karena apa namanya. Nah, gini aja deh. Oke ya. Yang tanggal 3 nggak apa-apa. Nah, kalau besok itu dia apa namanya? Sekarang kan 52.577. Itu sekarang gitu ya. Tapi kalau diakumulasikan itu sekian ribu lot, sekian ratus ribu lot di 75 dan 81. Kalau hari ini saja dia akumulasi 52.577 di YB. Nah, YB ini nambah lagi sekian. Jadi kalau misalkan ini ya, ini YB CC ya, CC-nya gimana nih CC-nya nih? CC, kelihatan CC diem aja nih. Nah, CC ini distribusi sebenarnya 7.215. Ya, CC ini distribusi 7.000-an. Ya, tapi yang ngangkut lagi adalah YB nih. YB 52.000. Ya, jadi 7.000 buang diambil sama YB dan diambil sama XC di 8483. Nah, kalau kita melihat ini ya, maka kita adalah idealnya adalah di 75, kita 75 dan 81. Kita cek besok apakah dia sampai 75 atau enggak, gitu ya. Sorry, sampai 75 enggak? Enggak sampai, gitu ya. Maka dari itu kalau enggak sampai, berarti kita ngambilnya di 81.
Dan kedua, kalau kita mau beli yang di pasar mau pasar kedua ya, market kedua itu mau buka, mau open, seperti tadi adalah Budi. Budi sekarang luar biasa. Tadi saya kena TP cuan ya di 188. Nah, ngambilnya di mana gitu kan? Budi ngambilnya Budi tadi ngambilnya adalah di sekitar 184. Ya, 184. Ya, lumayan ini kena di 187. Tadi sempat turun ke 181 bahkan. Tetapi kenapa? Kalau kita lihat, Budi ini masih bisa melanjutkan kenaikannya. Kalau pasar ini, andaikan pasar ini masih lanjut ya. Kalau besok udah ini berubah lagi, ini nol lagi. Jadi kita cek lagi. Nah, sore hari itu biasanya kita cek yang paling tebel yang mana, kita antri yang di tipisnya di atasnya. Nah, atau mungkin kita antri di tebelnya. Tapi biasanya kalau antri di tebelnya, misalkan dia sudah sampai ke tebel, kita antrian yang tengah atau terakhir, dia masih ke sini ya, dia katakanlah 181, dia ke sini, tektoknya 81, 82, 181, 182, 181, kita belum kena, dia sudah terbang tinggi. Heman gitu ya. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan rezeki kita aja di 81, 82, dan sudah kalau ini jebol sampai 179, nggak masalah, tenang aja, jangan di cut loss. Nah, kalau scalper jangan di cut loss, biarin. Asalkan yang pertama adalah ini masih masih tebel, ini tipis satu. Yang kedua, ada potensi kenaikan. Potensi kenaikan itu kita lihat dari volume dan kita lihat dari sini. Ya, kita lihat dari sini. Oh, ini 75 dan 81. Ya, 8105. Maka dari itu kita masih bisa, katakanlah misalkan saudara di ASPI itu besok adalah jebretnya, opennya katakanlah misalkan ini close-nya 83, besok opennya adalah katakanlah di 78 atau 80 gitu ya. Katakanlah opennya di 80, maka saudara bisa ngambil di 81. Ya, bisa ngambil di situ. Nah, karena ASPI ini termasuk lambat gitu ya. Kalau misalkan besok itu dia opennya katakanlah misalkan di 79 atau 78, maka saudara ngambil di 81. Tapi kalau sudah terbang ya sudah, tinggal aja gitu. Kalau scalper, kalau yang swing trade ya atau intraday nggak apa-apa, ngambil aja gitu ya, ngambil aja. Ini masih kuat kok di ASPI ini. Ya, itu ya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga cuan barokah. Amin. Audio Jungle.